Selanjutnya kita akan belajar tentang keterhubungan dalam graf. Nanti ini akan kita mendefinisikan suatu graf dikatakan terhubung atau tidak terhubung. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan mulai dengan definisi 3 hal. Yang pertama jalan, jalur, dan lintasan. Misalkan G adalah suatu graf dan Vn dan Vm itu adalah simpul pada graf. Jalan dari simpul Vn ke Vm pada graf G adalah barisan berhingga dari simpul dan busur dalam bentuk seperti ini. Jadi dia ada simpul, busur, dan selanjutnya sampai nanti terakhir simpul. Jadi dimulai dari Vn, terus dilanjutkan dengan busur yang salah satu ujungnya adalah Vn, kemudian masuk ke simpul ujung busur yang tadi, terus lanjutkan lagi dengan busur dan seterusnya sampai Vm. Itu yang disebut dengan jalan. Jadi itu hanya barisan simpul, busur, simpul, busur, gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan jalur. Jalur itu dari Vn ke Vm itu adalah sama jalan di mana di sini ada syaratnya tidak ada busur yang berulang. Sementara lintasan itu juga adalah jalur atau jalan dari Vn ke Vm, di mana di sini syaratnya tidak ada simpul yang berulang. Sebagai contoh, di sini ada graf yang di bawah ini kita lihat, kita sebut saja ini graf G, dan ini ada 7 simpul dari A sampai G, dan dengan busur-busurnya seperti pada gambar ini. Di sini kita bisa melihat contoh jalan. Ada banyak jalan dari sini. Misalnya kalau kita mau mulai dari A sampai D, kita bisa menemukan banyak jalan di sini. Nah, salah satu contoh jalan adalah seperti ini. Jadi mulai dari A, melalui busur AB ke B, melalui busur BC ke C, dan selanjutnya ke F, nanti melalui busur FB ke B, kemudian dan selanjutnya nanti sampai ke D. Ini adalah contoh jalan. Jadi itu hanya adalah barisan simpul, busur, dan seterusnya. Kemudian karena ini barisan simpul dan busur, kemudian simpul, karena A di sini pasti sama dengan A di sini, dan B di sini pasti merupakan simpul ujung dari busur ini. Jadi kadang-kadang ini busurnya tidak ditulis. Kita tulis hanya simpulnya saja. Ada buku yang menulis seperti itu, bisa saja untuk menyederhanakan dengan asumsi ketika kita mengatakan A ke B berarti dari A masuk ke busur AB baru ke B, terus nanti ke busur BC baru ke C dan selanjutnya. Jadi penulisannya bisa disederhanakan. Ini adalah contoh jalan. Anda bisa lihat di sini kalau di grafnya itu adalah dari A ke sini ke B, terus ke sini C, terus kemudian ke sini ke D, terus ke sini balik lagi ke C, terus nanti ke D. Seperti itu, ada contoh jalan. Jadi hanya barusan simpul dan busur. Kemudian ada yang disebut dari jalur. Contoh dari jalur tadi adalah jalan di mana tidak ada busur yang berulang. Jadi tadi tidak ada busur yang berulang. Di sini untuk jalan yang tadi kita punya busur yang berulang nih. Misalnya B, C, di sini ada juga BC. Jadi kalau seperti ini bukan jalur. Jalur adalah jalan di mana tidak ada busur yang berulang. Contohnya di sini dari A ke B ke C ke F ke E ke C kembali dan ke D. Ini memang ada simpul yang berulang di sini, C dengan C, tapi tidak ada busur yang berulang. Kalau Anda lihat tidak ada busur yang berulang di sini. Jadi ini adalah contoh jalur. Kemudian ada lintasan. Tadi lintasan adalah tidak ada simpul yang berulang. Sebagai contoh di sini dari A ke B ke C ke D. Di sini tidak ada simpul yang berulang. Nanti Anda dapat melihat bahwa ketika tidak ada simpul yang berulang, dengan sendirinya pun tidak ada busur yang berulang. Jadi bisa kita katakan lintasan sebenarnya itu adalah barisan dari simpul dan busur, di mana tidak ada simpul yang berulang dan tidak ada juga busur yang berulang. Seperti itu. Selanjutnya untuk jalan, jalur, dan lintasan itu didefinisikan panjang. Panjang dari jalan, jalur, atau lintasan itu adalah banyak busur.
Jadi banyak busur tadi kan dia barisan dari simpul dan busur, simpul dan busur. Jadi yang panjangnya itu adalah banyaknya busur pada jalan, jalur atau lintasan tersebut. Sebagai contoh, di sini kalau kita punya jalan seperti ini tadi, ada berapa panjangnya? Tinggal hitung aja ada berapa busur di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti panjangnya ada 6. Demikian juga untuk jalur ini, kita lihat ada berapa busur? Oh, ternyata ada 6, jadi panjangnya adalah 6. Kemudian pada lintasan ini, kita lihat ada berapa busur? 1, 2, 3, berarti panjangnya adalah 3. Jadi nanti kita bisa lihat di sini, kalau misalnya lintasan dari A ke C, A ke D, tadi itu adalah, jadi panjangnya ini 1, 2, 3, yaitu banyaknya busur yang ada di sana. Gitu. Sebenarnya ini bukan lintasan satu-satunya loh dari A ke C, bisa saja kita kalau mau dari A ke C menggunakan lintasan yang lain. Misalnya kita bisa dari A ke F dulu, terus dari situ ke B, terus kemudian ke E baru ke C, baru ke D. Ini juga lintasan. Lintasan nanti panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada dua simpul, kita sebut saja dari simpul A ke simpul B, lintasan, jalur, jalan itu tidak unik. Bisa ada banyak dalam satu graf. Nah, di sini nanti ada simpul yang khusus nih G. Kita akan lihat bahwa nanti tidak ada jalan, jalur, atau lintasan dari simpul yang lain ke simpul G. Ini. Karena tadi jalan, jalur, lintasan itu adalah barisan, simpul, dan busur. Jadi kita tidak bisa membuat barisan dan simpul dari manapun, dari simpul manapun pada graf ini yang nanti berakhir di G. Suatu graf G dikatakan terhubung jika terdapat lintasan yang menghubungkan sembarang dua simpul pada G. Jadi kalau kita mengambil sembarang dua simpul, ada lintasan yang menghubungkannya. Ada ya, tidak dihitung mau berapa lintasannya, itu nggak penting. Yang penting adalah eksistensinya ada. Misalkan untuk graf yang ini, tadi ini graf G, kalau kita mengambil misalnya simpul A ke simpul D, tadi kita sudah lihat ada lintasan dari simpul A ke simpul D. Misalnya dari simpul A, kita ambil sembarang dua ya, dari simpul A ke E, itu ada gitu ya. Kemudian dari simpul A ke B juga ada, ke C juga ada, ke F juga ada. Tetapi ketika kita mengambil, oh ya kalau ada dari simpul A ke B dengan sendirinya ada dari simpul B ke A ya, gitu. Karena ini bisa bolak-balik. Nah dari A ke semua simpul ada kecuali ke G. Ketika kita lihat ke sini, apakah ada jalan? Ada lintasan dari A ke G? Ternyata tidak ada. Nah karena ada dua simpul, yaitu simpul A dan G, yang dimana tidak ada lintasannya, tidak ada lintasan. Ini tidak ada, maka graf ini kita sebut graf tidak terhubung. Ya. Sementara kalau kita lihat yang contoh graf di kanan, di sini ada graf dengan 5 simpul. Kalau kita melihat sembarang dua simpul, misalnya dari A ke B ada, maka kebalikannya pasti ada, ke C juga ada, ke E juga ada, ke F juga ada, maka graf ini nanti adalah graf terhubung. Kita sudah tahu bahwa lintasan adalah jalur atau jalan di mana tidak ada simpul yang berulang. Sehingga di sini ada teorema 16 yang mengatakan jika G memuat jalan UV dengan panjang L, maka G memuat lintasan UV dengan panjang lebih kecil, maksimal L ya, lebih kecil sama dengan L. Kalau kita secara intuitif melihat tadi kalau ada jalur, maka supaya mendapatkan lintasan dari misalnya dari U ke V, kalau ada jalur U ke V, kalau kita ingin mendapatkan lintasan, ya kita cari ada nggak busur yang berulang. Kalau ada yang busur yang berulang, ya kita coba hapus busur yang berulang itu. Sehingga harusnya panjangnya lintasan dari U ke V itu secara umum akan lebih kecil atau sama dengan panjang dari jalur dari U ke V. Ya, itu secara intuitif kita bisa melihat seperti itu. Tapi bagaimana membuktikannya? Untuk membuktikannya, di sini kita pertama belajar ya untuk membuktikan di dalam teori graf. Misalkan kita tadi sudah tahu dikatakan tadi ada jalan dari U ke V.
Nah, jalan dari U ke V ini tidak harus unik, bisa satu, bisa dua, bisa macam-macam, gitu ya, bisa banyak. Nah, di antara semua jalan dari U ke V ini, misalnya kita ambil yang terpendek, pasti ada yang terpendek ya, dari semuanya, kita sebut saja dia P, di mana dia adalah U1, U2, sampai UK. Jadi di sini yang kita tulis hanya simpulnya saja ya, dengan panjang misalnya K, gitu ya. Karena ini adalah lintasan yang terpendek, maka K pasti lebih kecil sama dengan L ya, karena tadi ada kita mengetahui ada jalur di G yang panjangnya L. Kalau kita mengambil yang terpendek dari jalur dari U ke V, maka panjangnya itu akan lebih kecil sama dengan L. Kemudian kita klaim bahwa P ini, jadi jalur yang terpendek itu nanti kita klaim itu bahwa dia adalah lintasan UV. Gitu. Oke, untuk menunjukkan klaim ini kita harus kita misalkan seandainya P bukan lintasan, berarti ada simpul yang berulang ya di P. Ada simpul yang berulang. Sebut saja ada simpul UI sama dengan UJ, di mana nanti I itu berbeda dengan J, tapi mereka ada antara 0 dan K ya. Kenapa antara 0 dan K? Karena tadi kita di sini jalurnya adalah dari U0 sampai UK. Jadi artinya di antara simpul-simpul ini ada yang berulang. Kita sebut saja UI dan UJ, di mana UI dan J-nya tidak sama. Nah, karena ini ada yang berulang, maka kita dapat menghapus UI plus 1, UI plus 2, sampai UJ dari P. Mengapa? Karena tadi urutannya kan dari U0, U1, nanti UI, terus nanti ada UI plus 1, dan selanjutnya sampai nanti UJ, terus UJ plus 1, sampai UK ya. Karena tadi UI sama dengan UJ, berarti mulai dari sini bisa kita hapus nih. Oh, nggak kelihatan ya? Mulai dari sini kita bisa hapus. Ini, karena UI masuk ke UJ, tadi kan UI balik sama dengan UJ, berarti balik ke UI ya, dan dilanjutkan ke sini. Jadi ini masih nyambung. Gitu. Kalau kita menghapus seperti itu, maka kita akan mendapatkan lintasan yang panjangnya kurang dari K. Gitu ya. Dan ini kontradiksi dengan tadi kita mengatakan P adalah jalan terpendek dari U ke V. Jadi dari U ke V. Ke V, gitu ya. Karena kontradiksi, maka P harus merupakan lintasan UV. Di mana panjangnya K tadi kita sudah tahu bahwa K itu lebih kecil atau sama dengan L. Terbukti. Di matematika diskrit kita sudah belajar tentang relasi ekivalen. Ya. Teorema 17 ini mengatakan, misalkan R adalah relasi yang didefinisikan pada himpunan simpul pada graf oleh U berrelasi dengan R jika U terhubung ke V. Atau dengan kata lain, ada jalur dari U ke V ya. Maka relasi R itu nanti adalah relasi R itu nanti adalah relasi ekivalen. Relasi ekivalen ya. Buktinya bagaimana? Ini simpel ya. Pertama untuk refleksif dan simetris itu jelas kalau A pasti berrelasi dengan A. Kemudian A, jika A berrelasi dengan B, maka B pasti berrelasi dengan A. Karena jika ada jalur dari A ke B, maka pasti ada jalur dari B ke A. Kemudian yang perlu dibuktikan hanya relasi transitif ya. Sifat transitifnya, apakah relasi ini transitif untuk mengatakan, jadi jika ada jalur dari U ke V dan ada jalur dari V ke W, maka pasti ada jalur dari U ke W. Ini dengan mudah dibuktikan. Selanjutnya kita akan melihat teorema 18. Misalkan G adalah graf berorder 3 atau lebih. Jika G memuat dua simpul yang berbeda, jadi ini simpulnya harus berbeda, U dan V, sedemikian sehingga G dikurang U dan G dikurang V terhubung, jadi dua-duanya terhubung, maka G itu sendiri terhubung.
Ya, jadi ini masih terkait dengan keterhubungan. G dikurang U itu artinya G dikurang simpul U ya. Jika simpul U dihapus, tentu saja semua busur-busur yang terkait dengannya juga dihapus. Demikian juga G dikurang V. Jadi ada apa maksud dari graf ini, teorema ini? Kalau kita lihat secara intuitif, misalnya seperti ini ada simpul U, ini simpul V. Ini sebut saja U, ini V, dan ini adalah graf G. Ya, yang di sini itu di dalam sini anggap aja ada simpul-simpul yang lain, gitu ya. Dan ini mesti ada yang terhubung ke sini, ada yang terhubung ke sini, gitu ya. Seperti itu. Terus apa yang dikatakan oleh teorema ini? Nanti kalau kita mengambil G minus U, jadi U-nya kita buang, ini kita buang, maka kita akan memperoleh graf ini namanya G minus U. G minus U, dikatakan G minus U ini terhubung. Kemudian bukan hanya itu saja, kita juga bisa menghapus V. Misalnya kita menghapus V di sini, maka kita akan mendapat di sini graf G minus V. Dan G minus V ini juga terhubung. Gitu. Kalau kedua graf ini terhubung, G minus V terhubung dan G minus U terhubung, maka nanti G ini pasti terhubung dengan syarat G-nya ordernya harus lebih besar sama dengan 3. Nah, bagaimana membuktikan hal ini? Nah, yang pertama ini adalah yang diketahui ya, di G ada dua simpul berbeda, U dan V, dan sehingga G minus U dan G minus V terhubung. Ini adalah yang diketahui. Nah, kita harus menunjukkan bahwa G adalah terhubung. Untuk menunjukkan G terhubung menurut definisi, artinya untuk sembarang dua simpul di G, sebut saja X dan Y, kita selalu dapat menunjukkan ada lintasan dari X ke Y. Gitu ya, untuk sembarang dua simpul X, Y. Nah, karena itu artinya kita ambil sembarang dua simpul gitu. Ketika kita mengambil sembarang dua simpul, maka kedua simpul ini bisa dikaitkan dengan U dan V, bisa terjadi dua kasus. Pertama, X Y, jadi himpunan simpul X Y tidak sama dengan himpunan U dan V. Jadi artinya simpul X-nya bisa tidak sama dengan U, atau Y-nya tidak sama dengan V, atau kedua-duanya, gitu ya. Tanpa kehilangan keumuman, kita misalkan saja hanya U bukan anggota dari XY. Jadi artinya U itu bukan X dan U itu bukan Y. Gitu. Karena itu, maka kalau U bukan anggota dari XY, himpunan simpul XY, maka X, Y, dan Y itu adalah simpul pada G minus U. Ya, karena tadi U tidak sama dengan X, U tidak sama dengan Y, jadi XY itu adalah simpul pada G minus U. Berarti kalau kita lihat gambar di sini, maka XY itu bisa di sini X-nya, bisa Y-nya, bisa di sini Y-nya, X-nya, Y-nya bisa di sini, atau bisa juga ini menjadi Y, yang mana saja. Tapi yang pasti dia bukan U. Sehingga kita lihat X dan Y itu adalah berada pada graf yang warna kuning ini tadi. Dia G minus U. Karena diketahui G minus U adalah terhubung, berarti pasti ada lintasan antara X dan Y ya. Jadi, maka pasti ada lintasan dari X ke Y gitu ya di sana. Kemudian, kasus yang kedua adalah ketika XY sama dengan UV. Jadi, ini adalah X. Nah, sorry nggak kelihatan, saya ganti warnanya. Jadi, ini adalah X. Misalnya, ini adalah Y. Gitu. Karena ini adalah X dan ini adalah Y, karena diketahui bahwa graf kita akan tunjukkan bahwa U dan V terhubung di G. Gitu. Untuk menunjukkan hal ini, tadi kita udah tahu bahwa order dari G itu lebih besar sama dengan 3. Karena dia lebih besar sama dengan 3, maka pasti ada simpul W di G. Kita sebut saja di sini ada simpul W, karena simpulnya minimal 3. Ada simpul W, sehingga ketika U dihapus atau X dihapus, maka ada lintasan dari W ke Y. Gitu ya. Karena ini kan G minus U-nya terhubung ya, jadi pasti ada lintasan gitu. Kemudian demikian juga ketika Y-nya kita hapus atau V-nya kita hapus, maka tadi kita peroleh graf yang ini, maka ini pasti ada lintasan dari
W ke X. Sehingga kita dapat menemukan pasti ada lintasan dari X ke Y di G. Gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa G itu terhubung. Teorema 18 yang barusan kita buktikan di halaman sebelumnya yang mengatakan kalau G berorder 3 atau lebih dan G memuat dua simpul yang berbeda U dan V, sedemikian sehingga G minus U dan G minus V terhubung, maka G terhubung. Kalau teorema 19 ini kebalikannya. Jika G graf terhubung dengan order 3 atau lebih, maka G memuat simpul yang berbeda U dan V sedemikian sehingga G minus U dan G minus V terhubung. Ya, ini kebalikannya. Nanti Anda coba buktikan, saya tidak akan berikan buktinya. Hal terakhir yang akan kita pelajari dalam keterhubungan itu untuk di pengantar ini di bab 1 itu adalah tentang sirkuit dan lingkaran. Sirkuit adalah jalur yang titik ujungnya merupakan simpul yang sama atau jalur tertutup. Artinya kalau dia mulai dari A dan berakhir nanti di A. Sementara lingkaran itu adalah lintasan tertutup. Untuk contoh yang tadi kita gunakan, di sini contoh sirkuit, misalnya ini A, B, C, E, B, F, A gitu ya. Jadi dari A kembali ke A. Itu adalah contoh sirkuit. Dia adalah jalur yang tertutup, di mana jalur itu simpul busur boleh berulang ya. Sementara lingkaran itu nanti yang banyak kita gunakan nanti adalah lingkaran. Lingkaran itu adalah lintasan yang tertutup. Jadi ini misalnya kita dari A, B, C, F, A. Kalau kita lihat di sini dari A ke B, ke C, ke F, ke A. Itu akan membentuk satu lingkaran tertutup. Jadi ini satu lingkaran. Bukan hanya itu lingkaran yang tertutup di A. Bisa juga kita menemukan lingkaran lain yang juga tertutup di A. Misalnya kita bisa mengambil misalnya lingkaran dari A ke B, ke C, ke E, ke F, dan balik ke A gitu ya. Jadi itu contoh lingkaran gitu. Nah, sekarang di sini kita punya simpul D ya. Kira-kira apakah ada sirkuit atau lingkaran yang ujungnya di D? Apakah ada sirkuit atau lingkaran yang ujungnya di D? Kalau sirkuit, Anda masih bisa mencari sirkuit yang ada ujungnya di D ya, karena nanti simpul dan busur bisa berulang. Tapi kalau Anda mencari lingkaran, tidak ada lingkaran yang melewati D gitu ya. Seperti itu. Ya, di sini kita sudah belajar tentang keterhubungan. Itu terkait dengan sebenarnya yang paling banyak nanti kita gunakan adalah lingkaran. Karena nanti definisi graf terhubung adalah graf yang setiap pasang simpul di dalam graf tersebut terdapat lintasan yang menghubungkannya.